Sobat Kebangsaan, selamat datang kembali di PJPGT Channel Opini Kebangsaan. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat hangat di dunia politik Indonesia, yaitu carut marut pilkada serentak, dari saling sandera politik hingga jegal menjegal. Saudara, dalam beberapa tahun terakhir, perbincangan tentang pilkada serentak hangat dibicarakan. Pilkada serentak di Indonesia telah menjadi sorotan utama dalam dunia politik. Konflik dan dinamika yang muncul di balik layar proses pemilihan ini menyoroti betapa kompleksnya kepentingan politik yang sedang bermain. Ini bukan hanya tentang memilih pemimpin lokal, tetapi juga tentang bagaimana berbagai aktor politik menggunakan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi hasil sesuai dengan agenda mereka. Salah satu masalah utama yang mencuat dalam berbagai diskursus dan diskusi mengenai pilkada serentak adalah politicking dan arogansi kekuasaan yang diperlihatkan oleh para elit politik. Contoh yang menonjol adalah ketika pengambilan keputusan tidak lagi berdasarkan pada kepentingan publik, melainkan lebih kepada kepentingan elit politik dan koalisi mayoritas. Ketika keputusan politik lebih didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok dan bukan pada kesejahteraan rakyat, maka demokrasi menjadi tumpul dan kehilangan makna. Situasi politik yang tidak stabil, terutama pada masa transisi kekuasaan, seringkali dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik untuk melakukan transaksi politik tukar guling, menjadi istilah yang kerap muncul untuk menggambarkan bagaimana kepentingan pribadi dan kelompok elit mendominasi keputusan-keputusan penting. Pada dasarnya, ini adalah bentuk negosiasi di mana satu pihak memberikan konsesi tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan di lain waktu dan tempat. Salah satu kritik yang sering muncul adalah dominasi pusat atau DPP, Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, dalam menentukan calon kepala daerah. Sentralisasi kekuasaan ini membuat keputusan pencalonan tidak lagi mencerminkan aspirasi lokal, melainkan ditentukan oleh elit-elit politik di pusat. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan kader partai di daerah dan masyarakat yang merasa aspirasinya tidak terwakili. Dalam beberapa kasus, ini bahkan telah menyebabkan konflik internal di partai, di mana kader di daerah menolak keputusan yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan lokal.
konflik kepentingan antar lembaga-lembaga negara seperti yang terlihat dalam perbedaan pandangan antara DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon kepala daerah juga menunjukkan betapa rentannya sistem hukum dan politik Indonesia terhadap manipulasi politik. Ketika lembaga negara tidak bisa bekerja secara harmonis dan saling menghormati keputusan satu sama lain, kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi menjadi tergerus. Ini bukan hanya soal batas usia, tetapi juga tentang bagaimana kepentingan politik dapat mengalahkan prinsip-prinsip keadilan dan supremasi hukum. Untuk mencapai demokrasi yang sehat, perlu ada perbaikan dalam mekanisme check and balances di antara lembaga-lembaga negara. Dialog terbuka dan jujur antar lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus diperkuat. Selain itu, pendidikan politik dan hukum kepada masyarakat sangat penting agar mereka bisa berperan aktif sebagai pengawas dalam proses politik. Karena tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, upaya untuk menegakkan demokrasi dan hukum yang adil akan selalu menghadapi tantangan besar. Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, penting bagi semua elemen masyarakat untuk tetap kritis dan waspada terhadap setiap perkembangan yang terjadi. Demokrasi bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh, yang membutuhkan partisipasi aktif, kesadaran hukum, dan komitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Saudara sekalian, itu adalah beberapa contoh carut-marut yang terjadi di dalam pilkada, di mana terjadi saling jegal-menjegal. Sebagai warga negara, tanggung jawab kita memastikan bahwa suara kita tetap berarti dan proses politik harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kita junjung bersama, dan itu telah dituangkan di dalam Undang-Undang Pilkada. Oleh karena itu, setiap elemen, setiap pelaku politik harus konsisten untuk menerapkan undang-undang yang sedang berlaku. Dengan begitu, kita bisa berharap bahwa masa depan demokrasi Indonesia akan lebih cerah dan kokoh. Saudara sekalian, dari narasi-narasi di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa permasalahan pilkada serentak bukan hanya soal teknis pemilihan, melainkan mencerminkan dinamika kekuasaan dan politik di Indonesia. Pilkada harus menjadi ajang sirkulasi terhadap kepemimpinan lokal. Menghadapi hal ini, kita perlu memperkuat demokrasi dan supremasi hukum agar kepentingan rakyat tidak terus-menerus terpinggirkan oleh kepentingan elit-elit politik, termasuk di dalam pilkada. Partisipasi masyarakat dan penegakan prinsip hukum
yang adil adalah kunci untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap hidup dan berkembang. Saudara, itulah bahasan kita tentang carut-marut pilkada serentak, dari saling sandra politik hingga jegal-menjegal. Mungkin Anda punya pendapat yang berbeda, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita jadikan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan sebagai wadah diskusi yang konstruktif. Kita terus belajar dan berdiskusi untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk update video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Terima kasih.